Yo guys, mobility, style, dan power itu adalah 3 hal yang gue cari dari sebuah laptop yang tiap hari gue bawa kemana-mana. Ini keren nih, HP Envy X360 convertible 13-inch dengan CPU Ryzen 7 5800U. Gak cuman bisa sekedar diputar 360 derajat, tapi bisa disentuh juga. Ya udah, nggak usah lama-lama. Kita lihat bagaimana experience-nya. Bukan cuman sekedar lab test, tapi penggunaan sehari-harinya. Sebelumnya jangan lupa kalian subscribe, like, atau dislike baik sekarang maupun di akhir video, supaya review-review kayak yang kami buat ini yang berat pada real life experience-nya langsung muncul di beranda kalian. Gue mau ngomong di depan deh nih. Kalau kalian mau laptop yang punya performa buas, gaming mentok, bisa pamer benchmark gede-gedean skor, ini bukan buat kalian. Beli aja laptop gaming. Gue ngomong begini soalnya suka ada komentar-komentar, mending ini, mending itu. Laptop ini buat kalian yang mobile, butuh bawa laptop kemana-mana supaya bisa kreatif maupun produktif dimanapun tanpa mengorbankan performa secara signifikan. Soal mobility, harus punya peran besar di decision making kalian ketika memilih Envy X360 ini. Dengan layar 13 inch, laptop ini punya dimensi kecil dan gampang nyelip di mana-mana. Bahkan nih, bisa masuk ke bag gue yang manapun. Top banget, anytime gue mau meeting sama orang, nggak perlu gue bawa ransel khusus laptop gue. Terlihat lebih pro aja gitu kalau kemana-mana, tentengannya minimalis. Untuk ukurannya, dengan berat 1,3 kilo, gue udah pernah nyoba laptop lain yang lebih ringan. Tetapi gue rela ketika X360 punya build quality top dengan material yang mayoritas aluminium ini. Jangan lupa, untuk layarnya udah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass NBT juga. Soal tampilan, ini laptop desainnya keren banget, gue suka. Unit resmi Indonesia cuman ada warna Nightfall Black ini. Overall, bahasa desainnya minimalis, classy, stealthy, dengan look yang profesional. Sesuai namanya, Envy ini memang ditujukan untuk ngebuat usernya pede ketika memakai laptop ini di depan orang lain. Di tampilan luar, finishing serba hitam matte dengan aksen logo HP yang futuristik di tutupnya, serta branding Envy di engsel bagian belakang bener-bener classy pol. Di tengah engsel bagian luar juga ada grill pembuangan udara yang diletakkan dan didesain secara brilian, menyatu dengan overall look-nya. Begitu dibuka, kita disambut dengan layar touchscreen IPS Full HD yang mampu menampilkan 100% sRGB color game mode serta punya maximum brightness 400 nits. Secara desain, bezel-bezelnya yang termasuk tipis dengan screen to body ratio 88% mampu mendukung kesan classy minimalis tadi. Hinge alias engselnya pun solid ya, sehingga bisa ngelock di berbagai angle. Soliditas engselnya ini gue rasa penting banget di sebuah laptop convertible, dimana kita bakal sering muter-muter layarnya ke berbagai angle kan. Balik ke bagian bawah laptop, ada air intake besar untuk sistem pendingin, serta speaker di sisi luar kiri dan kanannya yang tuned by Bang & Olufsen. Kualitas speakernya gimana? Untuk laptop sekecil ini dengan acoustic chamber yang nggak terlalu besar, ya relatif bagus soundnya. Jangan lupa, oprek-oprek aplikasi bawaan dari Bang & Olufsen ya, untuk set-set audio preset yang sesuai dengan konten yang kita putar. Pilihannya ada music, movie, atau voice. Pilihan voice ini cocok buat yang gue masih bekerja dalam kondisi hybrid. Kadang WFA, kadang WFO. Yang mana pastikan gue sering video conference. Iya, ngomongin soal video conference, ini adalah salah satu fitur yang paling sering gue pakai dari laptop ini. Khas kamera yang built-in di laptop. Cuman 720p, jadi ya kualitasnya harus maklum seadanya doang. Nah, tapi ada yang spesial nih. Yang spesial di sini adalah kemampuan perekaman audionya. Itu punya teknologi noise cancellation yang bisa dinyalain dari aplikasi DNO. Nah, jadi mic-nya itu bisa menekan noise di sekitar kita supaya suara kita yang lebih stand out. Ya ini menurut gue sih berguna banget ya buat kita di masa-masa sekarang yang kayak gue ini sekarang lagi look from cafe ya, lagi nyantai gitu, jadi bisa ngurangin ambience di sekitaran gue gitu loh. Oh ya, terus buat kalian yang peduli sama isu privacy, itu ada satu tombol khusus buat nge-lock fungsi kameranya. Ini cocok banget buat gue.
Satu lagi soal privacy dan security. HP Envy X360 Convertible ini juga udah punya fingerprint sensor yang cepat dan juga akurat. Balik ke desain lagi nih. Selain kecil, Envy X360 ini juga tipis loh. Cuman 1,64 cm. Walaupun tipis, gue apresiasi HP tetap menyertakan port yang relatif masih lengkap. Ada 2 port USB-A 3.2 Gen 1, 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C, SD card reader, dan jack 3,5mm serta port charger yang sayangnya belum USB-C. Kalau mau HDMI, tenang, dikasih dongle kok di paket pembeliannya. Kalau ditanya, laptop ini buat siapa? Gue berani bilang target market laptop ini sangat luas. Kenapa? Karena overall spek, fitur, dan form factor convertible-nya. Jeroannya make Ryzen 7 5800U 16 thread yang ditandem dengan Vega 8 iGPU, punya RAM 16GB DDR4, serta storage 1TB NVMe M2 SSD. Dari sini aja udah kebayang dong kegunaannya. Buat para pelaku bisnis, professionals, maupun pelajar yang cukup banyak memakai spreadsheet maupun word processor apps, performanya jelas lebih dari cukup. Buka multiple tabs di browser ditandem dengan Microsoft Word atau Excel misalnya, gue nggak pernah berasa performanya menurun. Atau buat para traders yang suka buka multiple tabs di TradingView dengan indikator yang banyak pun cocok. Dipakai buat ngetik, keyboardnya sangat nyaman, dengan jarak antar keys yang cukup lega. Ngetik malam-malam juga aman karena udah ada 2-stage backlight. Hampir lupa. Ngomongin Word dan Excel, beli Envy X360 ini kita bakalan dapat bonus langsung pre-install Office and Home Student 2019 permanen. Dengan jeroan seperti itu dipadukan dengan layar sentuh mumpuni yang dibekali dengan stylus pen, jelas Envy X360 ini bisa banget menjadi alat tempur para pelaku industri kreatif dan konten kreator. Sketching? Bisa. Ngedit foto? Easy. Ngedit video 4K? Oh jelas bisa. 16 thread cuy prosesornya. Experience ngedit 4K dengan Premiere Pro di sini, kita bisa playback klip yang sudah di color grading namun belum dirender secara lancar pada kualitas 1/4. Untuk mengekspor timeline 4K sepanjang 9 menit dan full color grading effects butuh kurang lebih 1 jam. Not bad at all. Ya sama sekali nggak jelek buat sebuah laptop ultra slim seperti ini. Pasti ada yang mikir nih, laptop dengan layar kecil begini emang enak buat ngedit? Kayaknya hal ini udah dipikirin sama HP ya. Makanya mereka include built-in app yang namanya Duet Display. Kita jadi bisa pakai device berbasis iOS atau Android sebagai extra screen. Bisa koneksinya by wired maupun wireless. Secara experience, proses setupnya cukup mudah dan juga pengalaman penggunaannya juga cukup seamless. Sangat membantu lah intinya ketika kita membutuhkan kanvas yang lebih besar untuk berbagai kebutuhan kita. Lalu buat kaum rebahan yang entertainment centris gimana? Handal, tinggal putar layarnya jadi 10 mode atau stand mode, siapin cemilan, buka Netflix, jadi. Dipakai nonton puas banget dengan layar Full HD berasio 16:9. Pas jadinya. Belum lagi, audio yang keluar dari speaker B&O dengan mode movie activated bikin makin imersif. Bosan nonton? Mau main game? Masih bisa. Ya, jangan neko-neko tapi ya mainnya. Gue sih biasa main Football Manager, PS, sama Valorant. FM kalau rata kanan bisa dapat 30-50 FPS in-game. Kalau medium graphic settings bisa di 60 FPS stabil. Main PS, settingan grafis low bisa 60 FPS stabil, sementara kalau rata kanan 25 FPS. Di Valorant, setting grafis rata kanan bisa dapat 75 sampai dengan 85 FPS. Oke banget kan, lagi-lagi untuk ukuran laptop non-gaming yang setipis ini. Jangan lupa buka HP Command Center dan aktifkan performance mode ya, kalau mau performanya maksimal. Kalau kalian kayak gue yang emang menggunakan laptop untuk kesemua hal itu, jelas butuh ketahanan baterai yang bagus pula. Dipakai kerja, nonton, gaming sebentar, baterai 51 Wh-nya bisa tahan seharian. Klaimnya sih bisa bertahan 16 jaman ketika dipakai video playback. Ini salah satunya berkat efisiensi baik dari prosesor Ryzen 5800U yang punya fabrikasi 7nm dengan TDP yang cuma 25 Watt. Kalaupun harus ngecas, cukup nyolok 30 menit udah bisa dapat 50% dengan charger 65 Wattnya. So, gimana? Overall, cakep kan ya Envy X360 ini? Kalau ada kekurangannya, palingan yaitu satu.
touchpad-nya yang serba mepet. Ya wajar sih, laptop 13 inch kan secara. Lalu gue sebetulnya ngarep layarnya udah OLED. Sepertinya mesti ingat harga lagi ya, tapi namanya juga ngarep boleh dong. Sekedar tambahan, selain free office tadi, kalau kita beli Envy X360, kita juga dapat 2 tahun accidental damage protection. Wah, ini lumayan banget guys, apalagi buat gue yang kadang suka ceroboh. Hampir lupa nih, dari paket pembelian udah dapet stylus juga ya. Oke, menurut gue ini adalah laptop convertible yang ultra portable sekaligus premium, namun dengan spesifikasi hardware yang mumpuni juga. Jujur dengan harga 18 juta kurang sedikit, gue puas dengan keseluruhan offeringnya, terutama bagaimana semua itu bisa dikonversikan menjadi sebuah user experience yang luar biasa. Intinya sih, dengan form factor yang convertible, ini use case skenario-nya banyak sekali, dan juga dengan prosesornya yang high-end bisa menopang hampir semua kebutuhan gue. Oke, sekian aja video kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!